Untuk seorang tunarungu itu susah mencari kerja seperti orang biasanya. Itu tuh benar-benar buat hidup saya tuh rasanya hancur banget. Kayak pengen mati aja gitu sih dulu, rasanya sedih banget. Halo, boleh perkenalkan diri Anda? Halo, nama saya Dinda dan saya adalah seorang tunarungu. Kalau boleh tahu, Dinda menderita tunarungu sejak kapan dan apakah sejak lahir atau bagaimana? Kalau saya sih bukan dari lahir ya. Tepatnya sekitar 3 tahun yang lalu, saya tuh mengalami suatu kejadian naas, dimana saya tuh mengalami kecelakaan dan itu membuat pendengaran saya tuh berkurang atau bahkan saya cuma bisa mendengar sedikit dari suara. Turut berduka dengan yang dialami Dinda. Tapi bagaimana sih kehidupan Dinda sekarang setelah menjadi penyandang tunarungu? Waktu awal-awal kena sih sebenarnya sedih banget ya. Itu tuh benar-benar buat hidup saya tuh rasanya hancur banget. Karena rasanya itu nggak ada masa depan lagi buat saya. Ditambah lagi yang dulunya saya bisa mendengar suara-suara musik atau apa gitu kan, sekarang itu rasanya itu hening banget. Saya tuh pernah mau coba cari kerja kan, karena sekarang itu di usia yang harusnya produktif kerja. Ya saya tuh menerima penolakan dari berbagai perusahaan. Terus saya juga pernah coba jadi tukang sapu jalanan, jadi bersih-bersih gitu. Semuanya itu nggak ada yang berhasil karena saya nggak bisa mendengar perintah dengan baik, atau bahkan saya tidak bisa menyadari ada orang-orang di sekitar saya. Jadi ya waktu itu benar-benar hancur banget sih rasanya, kayak pengen mati aja gitu sih dulu, rasanya sedih banget. Hal yang bikin kamu bangkit sampai sekarang? Untuk proses aku bangkit ya, nah jadi aku tuh ada pepatah yang aku suka. Itu tuh pepatahnya bilang ada banyak jalan menuju Roma. Yang menunjukkan jalan aku tuh adalah dengan bantuan teman aku. Jadi ada teman aku gitu kan, dia dateng, dia bilang ada satu program itu namanya Dibisalitas. Jadi Dibisalitas itu adalah program untuk orang-orang yang disabilitas itu bisa menjadi bangkit dan juga mandiri gitu kan. Tapi dengan berkat bantuan kayak teman aku yang gigih dan keluarga aku juga gigih gitu untuk bantu aku bangkit, jadi aku cobalah ikut program itu. Dan di program itu ya ternyata fun aja gitu kan, banyak ketemu teman-teman yang bisa memberikan motivasi. Terus aku juga dapat banyak bantuan untuk melatih skill aku, yang kayak aku belajar membaca gerak bibir itu juga ya dari program itu gitu. Dengan bantuan program itu jadi aku bisa aja terima di masyarakat normal, itu juga karena berkat program itu. Tidak bisa dibayangkan sih bagaimana penderitaan Dinda selama ini. Tapi kalau sekarang kondisi pendengaran Dinda udah gimana? Soalnya kan kita berkomunikasi dengan baik sekali begitu. Untuk belakangan ini sih tidak ada perubahan sama sekali. Dan kenapa saya bisa berkomunikasi dengan lancar, itu tuh karena selama 2 tahun ini saya tuh belajar dengan giat gimana sih caranya saya tuh bisa berkomunikasi dengan normal ke orang-orang melalui membaca gerak bibir mereka. Kayak saya bisa baca gerak bibir kamu dengan baik gitu. Dan untuk mempelajari itu sebenarnya nggak mudah sih, cuman yaitu butuh tekad yang kuat. Terus selain saya coba belajar komunikasi dengan normal selama 2 tahun ini tuh saya juga belajar untuk mengasah hard skill saya gitu. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk seorang tunarungu itu susah mencari kerja seperti orang biasanya. Jadi saya juga harus punya suatu skill yang bisa menjadi daya tarik saya gitu, untuk yang bisa pegangan saya lah gitu istilahnya.
Dan untuk pesan terakhir saya buat teman-teman, disabilitas, percayalah walau kita disabilitas tapi kita bisa menjadi dibisalitas, bisa dalam segala hal.